rasuke Puraba siyaga ngayuda gelaning lamrah. Perkenalkan, saya Pak Kuswar Santyo. Selama ini saya menggeluti pengkajian seni pertunjukan, khususnya seni jadilan. Jadi status saya di sini adalah sebagai peneliti jadilan, pengembang seni jadilan, juga koreografer jadilan. Banyak eksperimentasi yang saya lakukan terkait dengan jadilan ini. Nah, saya tinggal di Balai Seni Condro Radono di Kadipaten Kidul, Yogyakarta. Inilah tempat kami untuk berlatih secara rutin. Kemudian saya ini kalau disebut muda tidak, tua juga belum. Jadi usia saya ini baru 50-50. Jadi 55 tahun ini saya. Sampai saat ini saya masih intens untuk terus mengamati, kemudian mengkaji tentang perkembangan seni jadilan yang ada khususnya di DIY, Jawa Tengah, dan sampai di daerah Probolinggo. Itu aktivitas terkait dengan seni pertunjukan jadilan yang saya geluti. Sudah berapa lama Pak dengan menggeluti seni pertunjukan jadilan ini? Kalau secara pengalaman melihat jadilan, ya memang sejak kecil pertama kali itu saya bisa menari itu ya tari kuda lumpingnya Pak Bagong itu ketika saya masih SD. Tarian pertama yang saya kuasai pertama memang kuda lumping. Nah, kemudian saya beralih ke tari klasik dan sekarang nampaknya saya ditakdirkan untuk kembali menggeluti dan mengkaji tentang seni pertunjukan jadilan, sehingga membawa saya meraih gelar doktor di bidang seni pertunjukan, dan sekarang teman-teman itu menyebutnya menjadi doktor jadilan karena saya mengambil topik tentang perkembangan jadilan di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa jenengan milih jadilan sebagai bentuk seni pertunjukan yang digeluti? Ya, baik. Jadilan menjadi pilihan saya karena jadilan ini menurut saya dari pandangan sosial itu tidak mengenal strata. Jadi jadilan itu posisinya sangat kesetaraannya kelihatan sekali dan ada unsur gotong royongnya muncul di sana. Saya melihat para pendukung jadilan itu luar biasa, bisa saling tolong-menolong dalam tidak hanya di panggung, tetapi juga dari aspek sosialnya mereka itu sangat bagus berinteraksi sosial. Yang kedua, seni jadilan itu fleksibel, artinya fleksibel, musiknya seperti itu, mau nyanyi lagu apapun bisa, dari yang pakemnya jadilan sampai yang lagu-lagu kekinian, misalnya lagu-lagunya Mas Didi Kempot itu dinyanyikan dengan ritme jadilan juga oke dan enak. Dan juga kalau kita pakai yang tradisi asli jadilannya, yang istilahnya pakemnya, dengan tembang dandang gulo, pelok maupun slendro sama saja, tidak masalah. Dan inilah yang membuat saya, daya tarik saya ke jadilan itu tumbuh. Dan yang ketiga, jadilan ini bisa memberikan inspirasi dari segala aspek. Inspirasinya ya kreativitas dalam membuat koreografi, kemudian kreativitas dalam mendesain busana, dan juga kreativitas untuk membuat komposisi iringan atau komposer iringan. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menarik, meskipun yang kita kenal dengan nada tiga itu ting tung ting ting tung ting, tapi ternyata jadilan yang sekarang tidak hanya sekedar bende yang tiga nada itu, sudah variannya sudah sangat luar biasa. Dan inilah jadilan itu bisa diterima di mana-mana. Masuk ke jadilannya itu, sebenarnya jadilan itu apa sih? Tarian, nopo ritual. Nah, monggo
Ya, kalau kita bicara jadilan tidak bisa lepas dari aspek ritual. Kalau kita bicara ritual, pasti ada jadilannya juga. Contohnya, kalau kita ada acara merti desa atau panen pari di desa-desa itu rasulan, pasti ada unsur kesenian jadilan yang menyertainya. Ini mengapa ada jadilan di setiap acara ritual? Karena jadilan itu sendiri kan ada makna fungsinya. Jadi peran prajurit atau Manggoloyuda yang mengawal jadilan itu kan pembuka barisan, dan secara filosofi bisa dimaknai sebagai penolak bala ketika kita akan melakukan hajatan di satu lokasi. Itu dari dimensi acara ritual. Kemudian kalau jadilannya sendiri itu sebenarnya juga merupakan tarian yang dibuat sedemikian rupa mengikuti gerak-gerik atau pola gerak tariannya, yang istilah Jawanya til-tilan. Itu artinya jundil-jundil itu kan til-tilan, sehingga jadilan itu kan menjadi sesuatu yang spesifik untuk menamai tarian yang menggunakan properti kuda kepang seperti itu. Inilah kalau kita mengkaitkan antara jadilan itu sebuah tarian, tapi juga tarian itu menjadi bagian ritual. Atau sebaliknya, kalau kita bicara ritualisasi di pedesaan, tidak bisa lepas dari jadilan. Jadi inilah saling terkait keduanya. Kalau bicara tentang tarian itu sendiri nih Pak, setiap tarian kan pasti ada lakon atau ceritanya. Nah, kalau dari jadilan ini sendiri, dia bercerita tentang apa sih Pak? Ya. Lakonnya? Jadilan itu pada awalnya identik dengan cerita Panji. Cerita Panji ya, yang sangat populer, tidak hanya di Indonesia ternyata. Cerita Panji itu sampai ke tanah Melayu, bahkan di Asia Tenggara. Cerita Panji, siklus Panji. Dan ini sudah terbukti ketika Dinas Kebudayaan DIY menyelenggarakan Festival Panji Internasional, mendatangkan negara-negara ASEAN untuk menampilkan cerita Panji. Itu ternyata muncul 3 negara yang menyajikan kesenian kuda kepang dari Kamboja, Thailand, dan Laos. 3 negara ini tampil dengan propertinya kuda kepang tapi kecil, dan memainkan beda dengan kita, tapi hanya diserimpangkan begitu sebagai properti. Beda dengan kita yang besar seperti itu, yang dinaiki. Ini memang ada perbedaan. Nah, ketika kita mencoba menganalisis perbedaan karakter 2 jenis jadilan itu, ternyata di Asia Tenggara punya tafsir sendiri yang justru lebih halus, seperti penari serimpi klasik Jogja, hanya propertinya dengan kuda kepang. Sedangkan kita menafsirkan jadilan itu sesuatu yang memang harus ekspresif, gerakannya keras, dinamikanya cepat begitu. Ini ada sesuatu yang kontras. Tetapi secara substansi, materi, intinya ceritanya Panji. Siklus Panji menjadi inti cerita. Meskipun pada akhir-akhir ini cerita itu berkembang, tidak hanya cerita Panji, tapi sampai dengan yang sekarang itu ada yang namanya jadilan campur. Artinya bisa menggabungkan Ramayana, Mahabharata menjadi satu. Inilah ceritanya berkembang. Di samping cerita-cerita sejarah, Aryo Penangsang, Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, ini semua pernah dilakukan komunitas jadilan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itulah sejarah pada awalnya dari Panji, kemudian sekarang berkembang dengan tema-tema sesuai kearifan lokalnya masing-masing. Masuk ke jadilan sebagai ritual yang ada magisnya. Ya. Dalam kesenian jadilan ini kan ada pawang. Fungsi dari pawang itu tuh sebenarnya buat apa? Ya. Fungsi pawang yang saya pahami dari pengalaman menyaksikan, mengamati, dan juga membaca referensi tentang jadilan, pawang itu adalah konduktor kalau di dalam orkestra.
dia yang memimpin, membuat dinamikanya agak naik, turun, dan sampai ending. Ini peran pawang. Pada awal memulai kesenian jadilan, mereka yang membuka dengan doa. Dan ketika terjadi intrans pada penari, pawanglah yang bertanggung jawab untuk menyadarkan. Dan pada akhirnya pawang itu menutup supaya apa yang dilakukan di situ tidak berpengaruh kepada penonton ataupun masyarakat di sekitarnya. Artinya disteril lagi. Tempat itu tidak lagi memiliki pengaruh dari apa yang tadi dilakukan. Nah, pengaruh ini muncul ketika sudah terjadi adegan intrans, karena memang di satu tempat tertentu yang diyakini itu wingit, dalam tanda kutip wingit, itu pasti jadilan akan terjadi intrans. Sungguh pun tempat itu tidak wingit kalau itu dilakukan dalam durasi yang panjang, ya, jadilannya itu durasi yang panjang, itu pasti akan terjadi intrans. Karena apa? Kekosongan pikiran penari karena instrumennya yang dibuat monoton, cenderung monoton, itu membawa pikiran kosong. Nah, disitulah manusia bisa kerasukan atau kerawuan, istilahnya. Kerawuan itu dadi. Artinya kekosongan pikir karena asik untuk membawakan tarian, itulah. Tapi pawang di sini sudah punya kuncinya untuk bagaimana menyembuhkan orang-orang yang atau penari-penari yang mengalami intrans. Itu yang saya pahami tentang peran dan fungsi pawang sebagai pembuka doa dengan rapal-rapal tertentu, karena pawang dari satu daerah ke daerah yang lain itu berbeda. Jangankan daerah, satu wilayah desa dengan desa yang lain pasti punya cara untuk membuka dan bagaimana menyadarkan ketika pemain itu mengalami intrans, dan terakhir menutup supaya rangkaian acara itu bisa terkabul. Ini saya kira fungsinya seperti itu. Dalam kesenian jadilan itu tadi kan sering terjadi adanya intrans atau kerasukan itu. Apakah setiap dilakukan kesenian jadilan pasti kerasukan atau tidak? Gitu. Ya, kalau kita bicara jadilan dalam dimensi ritual, bisa dikatakan pasti akan terjadi intrans. Tetapi untuk konteks yang lain, bisa ya, bisa tidak. Artinya apa? Jadilan ketika dipentaskan bukan untuk acara ritual, itu jadilan bisa dijadikan sebuah hiburan. Hiburan itu ada dua macam. Hiburan yang sifatnya formal, seperti hajatan orang khitanan, orang pernikahan, itu kan formal karena terkait dengan acara-acara ritual orang punya hajat. Itu biasanya juga dadi. Nah, dadinya di sini memang kendalinya ada pada seorang pawang. Tetapi hiburan yang berikutnya yang berbeda, ini bukan karena acara formal, tetapi hiburan yang secara bebas ditampilkan oleh penari-penari jadilan. Nah, sehingga yang terjadi dadinya itu akan lebih melebar, tidak hanya pada skup lingkaran atau arenanya penari itu, kalangan itu, tapi bisa melebar pada penonton dan bahkan orang yang sebenarnya tidak masuk di dalam lingkaran penari pun bisa kesetrum, istilahnya begitu. Saya melihat beberapa kali pertunjukan itu memang orang yang melihat jadilan itu bisa kesetrum dan ikut dadi. Ini karena pengaruh dari situasional areanya mungkin ya, itu sudah mendukung. Kalau orang Jawa itu memang di situ mistis. Yang kedua, memang orang yang menari itu sangat kusuk, konsentrasinya full, sehingga sangat mudah untuk kemasukan. Dan inilah yang terjadi realitas di dalam kesenian jadilan, seperti itu. Jadilan ini menurut awam sering terkait dengan
apa ya, adegan-adegan rasa kayak makan beling atau makan kembang kayak yang itu yang terus gimana gitu. Nah, menurut Bapak apakah itu pasti terjadi atau itu hanya bumbu dari si kesenian atau si tarian itu sendiri? Ya, baik. Ini klasifikasi yang ketiga. Jadilan itu memang ada jadilan yang pakai atraksi adu karosan atau katosan, kanuragan begitu, makan beling, makan silet dan seterusnya yang bahaya-bahaya itu. Tapi itu tidak semua orang bisa, karena itu butuh latihan dan juga butuh pembiasaan, dan juga mesti ada sesuatu yang kalau orang Jawa itu linambaran. Linambaran itu ya punya sesuatu yang bisa untuk melindungi dirinya dari sesuatu yang berbahaya itu. Nah, ini teman-teman jadilan tidak semuanya bisa melakukan itu, hanya orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu pun harus berlatih yang istilahnya bagaimana teknik memakan silet, teknik memakan semprong atau pecahan kaca itu supaya tidak mengenai lidah atau mulut sehingga sampai berdarah. Saya pernah mencoba sekali semprong yang tipis, tapi ya bukan yang besar, tipis. Diberitahukan cara mengunyah supaya tidak sampai berdarah. Itu juga ada tekniknya, harus dimasukkan di lidah bagian dalam, kemudian mengunyahnya pelan-pelan tapi tidak sampai menyentuh gigi. Nah, ini sulit. Kalau diutarakan sulit, tapi dipraktekkan saya kira kalau itu menjadi latihan rutin, secara rutin itu bisa terjadi. Ini sebenarnya kan dilatih. Tapi yang kedua, kalau yang sudah sampai makan itu yang agak berat-berat, kemudian tidur di bara api, kemudian ada jeruji-jeruji besi, itu memang itu kanuragan yang luar biasa yang saya kira latihannya tidak bisa dilakukan dalam waktu hitungan hari, tapi itu sudah bertahun-tahun dilatih sehingga penari jadilan yang beraliran seperti ini bisa kebal dari segala sesuatu, seperti halnya kalau kita melihat Sang Hyang Jaran yang ada di Bali, itu menari di atas bara api, kakinya tidak akan melepuh karena memang sudah dilatih seperti itu. Berarti semua itu bagian dari atraksi aja. Atraksi, ya. Kalau secara aslinya jadilan itu seperti apa? Ya, itu varian-varian. Saya sebutkan kalau ada atraksi, ada makan beling, kemudian manjat pohon kelapa, terus ngupas, itu bagian dari atraksi yang memang dipersiapkan untuk memberikan tontonan pada penonton bahwa inilah jadilan itu bisa bervariasi macam-macam, tapi substansi yang utama jadilan sebenarnya kan acara ritual yang mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya acara yang akan dilakukan itu selamat. Intinya kan seperti itu substansinya. Ya, jadi substansi jadilan sekali lagi pada ritual acara itu adalah memohon keselamatan dan mengusir segala pengaruh jahat yang ada di sekitarnya. Ini yang harus dipahami pada fungsi awalnya jadilan seperti itu. Bapak selama mengamati jadilan itu sendiri pernah menemukan keunikan dari kesenian jadilan dibandingkan tarian yang lain? Ya, keunikan jadilan kalau kita paparkan banyak hal yang tidak dimiliki oleh kesenian yang lain. Misalnya ada kebiasaan-kebiasaan di dalam jadilan itu, misalnya disediakan komboran. Komboran itu air, ada kembangnya. Kemudian itulah nanti sebagai terminal ketika penari itu melakukan atraksi. Di jeda itu nanti penari akan masuk di dalam kubangan itu menjadi bagian yang menarik. Ini tidak dimiliki oleh kesenian yang lain. Kemudian yang berikutnya, keunikan jadilan ini kan jadilan itu tidak, artinya apa? Tidak menggunakan
pola-pola yang selama ini kita bayangkan selalu urut ini, tapi jadikan bisa dikombinasi dengan variasi-variasinya, khususnya dalam mengolah cerita. Kalau kita sudah bicara dengan cerita, tema itu Jadilan lebih fleksibel, tidak terlalu terikat pada aturan baku yang ada. Karena Jadilan di satu daerah dengan daerah yang lain itu selalu berbeda menurut konvensi yang dimiliki oleh kelompok Jadilan itu. Sehingga Jadilan di beberapa wilayah di Jogja ini selalu menunjukkan ciri masing-masing. Dan yang ketiga, salah satu ciri Jadilan itu kalau untuk ritual biasanya kuda kepang itu kan harus ada yang disemayamkan di kuburan. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh seni yang lain, tapi ini karena konteksnya dengan acara itu kemudian begitu. Nah, tujuannya apa ya? Supaya karena di makam itu kan diyakini ada yang sesepuh yang sedo di situ, atau mungkin supaya nanti apa yang dilakukan itu tidak mengganggu lingkungannya, maka secara alamiah itu adalah komunikasi dengan para leluhur yang Sumare di sekitar Sumare itu, yang dimakamkan di sekitar itu. Itu ada kepercayaan dari masyarakat Jawa khususnya terkait dengan bagaimana uluk salamnya kesenian Jadilan ketika akan digelar di satu tempat yang di situ ada sesepuh yang sudah meninggal dunia, seperti itu. Pak, kalau ini kan, mohon maaf ya Pak, kadang nggak semua penonton itu percaya, kan ada, kalau kita ngomongin gaib, metafisika, masih ya ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Apakah semua pentas atau pementasan Jatilan itu benar apa tadi bahasa intrans itu, atau jadi atau kerasukan, atau memang ada yang apa ya maksudnya, ada yang acting? Oh ya, ya baik, betul. Ada beberapa pendapat yang selama saya meneliti itu memang ada 3 hal dadi itu ya, ada 3 klasifikasi. Yang pertama, dadi atau intran secara alamiah. Ini biasanya dilakukan teman-teman Jadilan yang untuk ritual, itu dadinya alamiah, tidak dibuat-buat dan memang itu dadi. Yang kedua, dadi ini karena pengaruh situasi lingkungan di mana mereka menari dan juga peran pawangnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ada yang dadi memang ini untuk atraksi. Untuk atraksi. Jadi atraksi itu kan bisa sungguhan, bisa berpura-pura. Nah, ini memang ada kategorisasi 3 itu. Jadi kalau kita melihat yang mungkin Jadilannya dalam durasi yang pendek dan harus ada dadinya, itu biasanya teman-teman kompromi nanti dadinya ini acting karena durasinya hanya pendek dan harus dadi, padahal untuk dadi itu kan butuh waktu yang relatif lebih lama. Itu secara logika saja. Tapi yang di tengah-tengah tadi memang situasional, dadinya memang karena ada kekuatan lokasi itu. Yang kedua, dibantu oleh pawang yang bersangkutan. Kadang dalam istilahnya itu disetrum. Setrum itu dengan tenaga dalam itu, kemudian ada sebagian penari yang memang kena itu nanti akan dadi dan nanti bisa disembuhkan. Tetapi kalau yang ritual itu memang mereka menarinya relatif lebih lama dan itu pada secara naluriah akan masukkan sendiri. Jadi artinya intrans itu betul-betul alamiah dan waktunya memang cukup panjang. Jadi nanti menyembuhkannya pun juga relatif itu lebih lama, seperti itu. Yang pernah saya kaji di dalam riset saya seperti itu. Terakhir mungkin Pak,
Kalau saya sebagai orang awam, saya ingin nonton Jatilan nih Pak. Jadi pertunjukan Jatilan ini. Nah mungkin ada apa ya? Karena saya juga pernah ngelihat penonton juga ada yang bisa kerasukan gitu Pak. Ya. Nah ini maksudnya saya pengen nonton, tapi saya takut kalau Ya. misalnya saya sampai kerasukan kayak gitu. Ya. Ada apa kiatnya? Gitu. Ya, memang orang melihat pun kalau kita tidak siap untuk melihat jadilan itu bisa kita kerasukan. Nah, tipsnya untuk melihat jadilan supaya tidak kerasukan ya kita harus konsentrasi, artinya sadar bahwa kita itu melihat, bukan menjadi bagian mereka. Kalau kita menjadi bagian mereka, artinya mengikuti ritme, kemudian merasakan begitu, orang yang sudah sering atau pernah melakukan intrans pasti akan kesetrum, atau istilahnya itu katut, ketarik, magnetnya itu narik. Tapi kalau kita sadar diri bahwa kita hanya melihat dan selalu ingat bahwa kita itu sebagai penonton, tidak ngalamun, pikiran kita tidak kosong, itu insya Allah tidak akan ketarik atau istilahnya kesetrum dadi. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan buat Ya. teman-teman yang nonton ini, penutupnya. Ya, harapan saya sebagai peneliti, pengkaji dan koreografer jadilan, harapan saya jadilan itu menjadi sumber inspirasi luar biasa menurut saya. Jadi dari jadilan ini kita akan membuat apapun bisa, karena jadilan ada fleksibilitas untuk pengembangan baik dari sisi geraknya, sisi musikalnya, atau desain kostumnya, semuanya bisa terjadi. Dan dari pengalaman saya berkecimpung di dunia jadilan, menjadi sebuah disertasi bagi saya, itu dari yang ritual sampai yang milenial ada. Sampai juga yang di tengah ini kita menjembatani teman-teman atau mungkin kelompok tertentu yang tidak suka dengan jadilan, saya membuat seni jadilan religius. Seni jadilan religius ini memang fungsinya untuk syiar. Saya pilih lakon Raden Patah. Raden Patah itu tokoh yang syiar agama Islam, dilakukan dengan santri-santrinya. Saya gambarkan dengan naik kuda, kemudian di tengah jalan mereka dibegal oleh sekelompok rampok, tetapi dengan niat untuk syiar agama diwirid begitu, setan-setan atau berandal-berandal itu akhirnya lari. Selamatlah Raden Patah. Inilah alternatif saya mengembangkan seni jadilan ritual untuk mereka yang tidak suka dengan jadilan yang tadi pakai dadi, karena tafsir orang kan macam-macam, sehingga kita meyakinkan bahwa jadilan ini bisa dilihat dari berbagai dimensi, dari ritualnya bisa, dari religinya juga bisa, dari atraksinya juga bisa, jadi multifungsi. Inilah hebatnya jadilan. Hidup jadilan, salam, ru'ya, ru'ya, ru'ya.